Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Aurelia dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan mengenai musik barat. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari musik barat terlebih dahulu. Nah, dari ilmu yang saya dapat setelah membaca buku modul seni budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di buku itu dijelaskan bahwa sejarah musik barat berasal dari tradisi gereja Katolik Roma di Italia sebagai pusatnya. Dari sana, tradisi musik barat berkembang ke negara Jerman, Prancis, Austria, Inggris, Rusia, Polandia, Belanda, dan juga Swedia. Nah, lalu apa itu musik barat? Jadi musik barat itu merupakan musik yang berasal dari negara-negara Eropa dan Amerika. Genre musik atau jenis dari musik barat bisa dibilang sangat beragam. Genre musik adalah penggolongan untuk mengidentifikasi bagian-bagian musik. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan perbedaan gaya dan bentuk musik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai periode-periode musik barat. Yang pertama itu musik zaman Yunani kuno, mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Masa keemasan kebudayaan Yunani kuno itu terjadi pada tahun 546 sampai 323 sebelum Masehi. Pada waktu filsafat, kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan musik berkembang sangat pesat. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa seperti Apollo, Ampion, dan Orpheus. Nah, bangsa Yunani kuno itu menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia serta membuat mujizat dalam dunia alamiah. Oleh karena itu, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Nah, lalu adapun alat musik daripada zaman Yunani kuno itu, yaitu ada alat musik lira atau alat musik petik sejenis harpa kecil, lalu ada kitara yaitu alat musik petik berdawai 5 sampai 7, terikat erat dengan keberadaan aliran agama Apollo. Lalu ada aulos atau sejenis alat musik tiup terbuat dari kayu yang terdiri dari 2 batang yang memiliki lubang jari, berkaitan dengan aliran Dionysus. Lalu selanjutnya ada musik zaman Renaissance pada tahun 1350 sampai 1600. Nah, kata Renaissance itu berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Artinya, manusia dengan akal budi dan aspirasi cipta karya, karyanya berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Inilah awal aliran humanisme. Nah, tahap awal perkembangan gerakan Renaissance itu dalam kesenian dan kesusastraan terasa di Italia, kemudian menyebar ke Eropa Utara. Di Italia itu muncul tokoh-tokoh seni dan sastra, antara lain ada Botticelli, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Cellini Ariosto, dan Machiavelli. Nah, lalu ada 6 variasi bentuk-bentuk lagu instrumental pada zaman Renaissance, yaitu ada musik vokal yang dimainkan dengan alat musik. Terus ada ensemble berdasarkan melodi-melodi yang sudah ada. Terus ada bentuk variasi dengan penambahan-penambahan nada-nada hias untuk mengiringi tarian. Terus lalu ada bentuk ricercar, fantasia, yaitu dia kayak komposisi yang berdasarkan pada tema dan variasi, bukan dari irama tarian. Terus ada toccata dan prelude, itu tuh karya bentuk bebas yang banyak makai figurasi. Lalu ada musik tarian, yaitu musik untuk iringan tari. Lalu selanjutnya ada musik zaman barok pada tahun 1600 sampai 1750. Nah, istilah barok itu diambil dari bahasa Portugis baroko yang berarti mutiara. Istilah ini sebenarnya tidak digunakan pada waktu itu. Istilah barok itu hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada masa tahun 1600-an hingga 1750-an, yang tidak ada ciri-ciri dramatis dibandingkan dengan masa sebelumnya. Awalnya gaya musik barok ini dikritik sebagai musik yang harmoninya kurang jelas, kayak kehilangan bentuk normal, terus berlebihan, kurang bermutu, bahkan terlalu merosot. Namun karena perkembangan dasar-dasar estetika yang baru, gaya musik barok ini semakin dinilai secara positif.
Gaya musik zaman barok memang tidak jelas, berbelit-belit dan bombastis. Namun hidup lancar, lincah dan penuh perasaan sehingga sangat cocok untuk penyajian seperti opera yang waktu itu tuh pada zamannya memang mulai populer. Lalu selain bertambahnya jumlahnya, alat-alat musik juga semakin tinggi mutu suaranya. Selain alat-alat musik yang sama dengan masa Renaissance yang berkembang di lingkungan istana, alat musik rakyat juga mulai berkembang pada zaman itu. Adapun alat-alat musik rakyat meliputi oktav Geige atau biola sederhana. Lalu ada alat musik gesek dengan dawai bordun atau nama lainnya tuh drherlayer. Terus ada gitar, ada hackbrett atau sejenis sitar, dan ada maltromel. Lalu selanjutnya zaman musik klasik pada tahun 1750 sampai 1800. Menurut Friedrich Blume, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk sejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan kalau itu dapat bertahan terus. Nah, zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Pada masa ini, seniman kembali menengok kepada gaya seni zaman Yunani kuno yang pertama. Nah, struktur bentuk dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dan mencapai kesempurnaan. Seperti halnya pada zaman awal barok, yang merupakan suatu reaksi terhadap zaman Renaissance, musik zaman klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu gaya galan dan gaya sensitif. Lalu selanjutnya ada musik zaman romantik pada tahun 1800 sampai 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap batin, dan jiwa manusia. Pada zaman itu karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati dari penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman itu tuh begitu bebas dan gak dibatesin. Nah, karya seni apapun selalu terpengaruh oleh keadaan zamannya. Musik romantis yang muncul pada abad ke-19 ini tentu juga terpengaruh oleh keadaan masyarakat pada abad ke-19 itu. Kita semua tahu pada awal abad tersebut, kehidupan masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan politik. Dari yang semula bersifat absolut, dipimpin raja-raja atau kaisar-kaisar, menjadi demokratis, dengan pemimpin yang dipilih oleh rakyat sendiri. Lalu ada musik abad modern pada tahun 1900 sampai sekarang. Nah, seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme di abad 20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri paling penting dalam gerakan musik modern itu sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Maka mulailah gejala munculnya aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan ekspresi mental. Nah, gaya ini berciri tidak teratur. Bagi komponis masa modern, ketidakteraturan ini menimbulkan misteri dan ketegangan yang tidak terduga. Terus gaya impresionisme mulai merasuk ke dunia musik. Gaya musik ini menekankan pada timbulnya kesan yang kuat bagi pendengar. Claude Achille Debussy 1862 sampai 1918 itu merupakan pelopor aliran musik impresionisme. Nah, musik Debussy mulai memasukkan sistem tonal yang tidak hanya dari nada-nada diatonis saja, tapi juga memasukkan nada-nada pentatonis. Salah satunya adalah nada pentatonis pada gamelan Jawa. Lalu orkes-orkes mengalami perubahan ke arah ekonomis, yaitu dengan memilih bentuk-bentuk ensemble kecil. Karena memasukkan nada-nada pentatonis yang tidak lazim dalam eksperimen musiknya, musik zaman ini mulai memberikan suasana yang tersendiri, menarik, eksotis, aneh, tetapi memaksa orang untuk mendengarkan. Komponis masyhur di era modern ini diantaranya adalah Richard Strauss pada tahun 1868 sampai 1947-an lah. Oke, selanjutnya jenis-jenis dari musik barat. Itu ada musik blues. Blues adalah aliran musik vokal dan instrumental yang banyak berkembang di negara Amerika Serikat. Pada dasarnya, musik blues tergolong musik spiritual atau semacam pujian yang awalnya banyak diciptakan oleh komunitas mantan budak Afrika yang ada di Amerika Serikat. Nah, permainan musik blues ini memiliki ciri-ciri seperti musik jazz,
unsur melodinya yang menonjol, dan adanya tempo lagu khas. Umumnya, musik blues memiliki tempo slow dan permainan gitarnya lebih menonjol sehingga orang akan lebih mudah membedakannya. Yang kedua ada musik country. Konsep musik barat jenis country berasal dari perpaduan musik Amerika, pegunungan Appalachia dengan bagian selatan. Nah, ciri khas yang ditawarkan oleh musik country diantaranya memakai alternasi bass akan berganti saat di sela-sela strumming dan permainan bass CG bersamaan. Alat musik yang sering kali digunakan untuk memainkan lagu barat country seperti biola, gitar, steel gitar, harmonika, dobro, bass gitar, fiddle, banjo, mandolin, dan drum. Sepertinya jenis musik country ini lumayan banyak disukai oleh kalangan usia dewasa yang dari dulu memang sering ngedengerin. Oke, yang ketiga ada musik emo. Emo ini termasuk jenis musik rock yang memiliki khas melodius sambil diiringi lirik ekspresif serta berisi pengakuan atas suatu kejadian. Nah, musik emo biasa dimainkan dengan beberapa alat seperti drum, gitar bass, gitar listrik, dan vokal. Yang keempat ada hip hop. Hip hop itu sejenis gerakan yang tumbuh pada era 1970-an. Genre ini terdiri atas campuran dinamis antara elemen DJing, rapping, graffiti, breakdance, dan lainnya. Hingga saat ini, musik hip hop cukup diminati oleh kalangan anak muda untuk beatboxing, fashion, dan lainnya. Masih ada konsep musik barat yang berkembang sampai saat ini, mulai dari metal, jazz, klasik, pop, R&B, reggae, rock, swing, dan lainnya. Setiap jenis musik memiliki ciri khas masing-masing, baik dari segi melodi, ritme, lirik, dan alat musik yang biasa digunakan saat menyanyikannya. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berbelit, pengucapan yang salah, atau mungkin beberapa penjelasan yang salah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.